Apa sih ciri-cirinya seseorang itu jodoh dari Tuhan dan yang bukan? Ada yang bilang jodoh itu punya banyak kesamaan dengan kita. Kita punya hobi yang sama loh. Sama-sama hobi main basket. Kita jodoh. Kita sama-sama pintar matematika loh. Muka kita ada mirip-miripnya gimana gitu. Saya akan share 2 prinsip supaya kita bisa mengenali mana yang jodoh dari Tuhan dan yang bukan. Prinsip yang kedua paling penting. Dalam penjelasan part 1 saya sudah jelaskan bahwa jodoh itu adalah 2 orang yang sama-sama hidup dalam rencana Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, dibentuk dan diproses oleh Tuhan, dan dipertemukan oleh Tuhan dengan cara Tuhan dan dalam waktu Tuhan. Jadi prinsip jodoh dari Tuhan ini hanya berlaku buat mereka yang hidup serius di dalam rencana Tuhan. Jodoh itu beda tapi sama. Dalam Kejadian 2 ayat 18 tentang penolong yang sepadan. Kata sepadan dalam bahasa Ibrani artinya berbeda atau berlawanan. Banyak hal di sekitar kita yang berbeda, berlawanan, tapi justru bisa berjalan bersama. Seperti sepatu kanan dan kiri berbeda bentuknya, tapi mereka bisa melangkah. Yang kanan melangkah ke depan, baru yang kiri berbeda, tapi mereka bisa berjalan bersama. Demikian juga wanita dan pria berbeda, tapi mereka bisa saling melengkapi. Dan mungkin dalam hal karakter berbeda, tapi jodoh itu pasti bisa saling melengkapi. Justru dalam perbedaan itulah jodoh yang dari Tuhan pasti bisa menerima dan saling melengkapi atas dasar kasih Tuhan. Yang kedua, ini yang paling penting. Jodoh itu harus sama. Berbicara tentang jodoh, sekali lagi saya tekankan bahwa jodoh dari Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang serius hidup dalam rencananya, menggenapi panggilan Tuhan, mau dibentuk dan diproses sama Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Karena tujuannya untuk melayani dan memuliakan Tuhan dan menggenapi panggilan Tuhan, pastinya orang itu akan menantikan dan menemukan orang yang memiliki kesamaan. Sama dalam hal apa? 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan berbeda tapi harus memiliki kesamaan dan keseimbangan. Bukan hanya seagama saja, bukan hanya seiman saja, tapi sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama memiliki keintiman dengan Tuhan, dan sama-sama ingin menggenapi panggilan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi jodoh dari Tuhan gak akan buat kualitas hidupmu menurun. Justru kamu semakin berbuah dan jadi berkat buat banyak orang. Di part berikutnya saya akan bahas, boleh nggak sih kita pakai aplikasi online pencari jodoh? Apakah aplikasi itu juga menjadi salah satu cara Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita? Ikuti terus seri prinsip jodoh di dalam Tuhan di part berikutnya. God bless you.